wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nasrullah. Saya berasal dari Kencong, tepatnya di Dusun Wunguan, dan saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang telah materi sampaikan pada forum di acara Makesta kedua 2021 yang tepatnya pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Desember yang bertepat di MI Baitul Mukmin Desa Wringin Agung. Baiklah, langsung saja kita beranjak ke materi yang pertama, yaitu tentang aswaja. Apakah yang dinamakan aswaja dan pengertiannya? Aswaja sendiri ialah berasal dari tiga kata. Yang pertama ahl, yang berarti leluasa, dan yang kedua yaitu as-sunnah. Yang as-sunnah yang berarti apa-apa atau segala perbuatan atau kata atau tingkah laku yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga al-jamaah, yaitu sesuatu perkara yang telah disepakati oleh para sahabat yang telah diusulkan kepada Rasulullah SAW. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah suatu golongan yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Aswaja sendiri dalam ilmu akidah bertumbuh pada kedua imam, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berdua adalah sama-sama tokoh aswaja yang paling disegani pada masa itu. Dan yang kedua dalam bidang ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, aswaja berpedoman pada 4 imam yang kita kenal dengan sebutan madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan yang ketiga dalam bidang ilmu akhlak atau tasawuf. Dalam bidang ilmu tasawuf, aswaja bertumbuh pada 2 imam, yakni Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali atau sering dikenal dengan sebutan Imam Ghazali, dan yang kedua yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan aswaja sendiri juga memiliki beberapa sikap dan prinsip. Dalam forum yang telah disampaikan oleh pemateri, yakni Bapak Ahmaduddin Masyukin, di situ beliau menerangkan bahwa sikap dan prinsip aswaja itu ada 4. Yang pertama tawasud atau tengah-tengah, dan yang kedua tawazun atau seimbang, dan yang ketiga i'tidal atau tegak lurus. Kemudian yang terakhir amal ma'ruf nahi mungkar. Itu saja yang saya bisa sampaikan tentang pengertian aswaja. Baiklah, kita beranjak ke materi yang kedua, yakni soal kepemimpinan yang telah disampaikan oleh Mas Ahmad Bahauddin. Kepemimpinan sendiri ialah proses yang mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan di organisasi dalam situasi tertentu. Dalam kepemimpinan, yakni memiliki 2 lingkup. Yang pertama yaitu lingkup wewenang dan lingkup kekuasaan. Lingkup wewenang sendiri adalah hak untuk memberikan bantuan khusus kepada orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Itu suatu lingkup yang dinamakan lingkup wewenang. Dan yang lingkup yang kedua yakni lingkup kekuasaan. Lingkup kekuasaan ialah kemampuan seseorang untuk memerintahkan orang lain melaksanakan suatu tugas tertentu. Jadi seorang pemimpin itu berhak untuk memerintahkan anggotanya, karena seorang pemimpin ialah suatu panutan dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Kemudian yang kedua yakni gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sendiri mencakup yang pertama gaya demokrasi, yang kedua gaya otoriter, yang ketiga gaya partisipatif, yang keempat itu gaya bebas tindak. Itulah gaya-gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin juga harus memiliki fokus dalam melakukan kepemimpinannya. Yang pertama yaitu tugas dari seorang pemimpin ialah menyelesaikan tugas organisasi dengan baik. Yang kedua yakni membuat pengurus nyaman dengan organisasinya. 6 hal yang harus dikenal jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kenali dirimu sendiri. Jadi kita sebelum menjadi pemimpin kita harus mengenali diri kita sendiri, harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Yang kedua, pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut. Jadi kita tidak boleh asal-asalan dalam memimpin. Kita harus mengetahui gaya apa yang cocok dengan situasi kita. Seperti kita berada di lingkungan pesantren, kita gaya apa yang cocok dalam kondisi tersebut. Dalam lingkungan masyarakat, apa yang cocok
untuk masyarakat tersebut. Dan yang ketiga yaitu penuhi kebutuhan kelompok dan individu. Jadi seorang pemimpin harus juga mengontrol dalam kebutuhan kelompoknya supaya anggota dalam organisasi tersebut bisa nyaman. Dan yang keempat ialah kenali situasi yang dihadapi. Jadi seorang pemimpin harus juga mengetahui dan mengenali situasi yang telah dihadapi. Jadi tidak asal-asal untuk memimpin. Jika asal-asalan, otomatis kerjanya itu tidak akan maksimal. Yang kelima yaitu penuhi kebutuhan tugas. Jadi bukan hanya anggota yang harus memenuhi, jadi seorang pemimpin juga wajib atau harus memenuhi kebutuhan tugas. Dan yang keenam yaitu memiliki gaya kepemimpinan yang kuat. Jadi kepemimpinannya itu tidak hanya bertumpu pada pendapat orang lain. Jadi jiwanya juga harus memiliki pendapat sendiri atau mengutamakan pendapatnya. Dan juga tidak menolak usulan dari orang lain. Dalam gaya kepemimpinan, Ki Hajar Dewantara memiliki versi tersendiri. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberi contoh. Dan yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah memberikan motivasi. Dan yang ketiga yakni tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau support. Dan pada materi ini disimpulkan tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah, bukan hanya bisa menyuruh, tapi juga harus memahami kondisi, situasi, dan juga selalu aktif dalam mengontrol anggota-anggotanya. Aja itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan soal kepemimpinan. Materi yang selanjutnya yakni tentang CGP KPP. Apa yang dinamakan CGP KPP itu yang sudah disampaikan oleh pemateri pada waktu itu yakni Mas Muhammad Fatan selaku pemateri CGP dan Mbak Siti Rumania sebagai pemateri KPP. CGP KPP ialah suatu lembaga seni otonom dari IPNU yang bergerak dalam pengembangan kreativitas. Jadi CGP KPP ialah lembaga otonom, seni otonom yang berada pada pengawasan IPNU. Sasaran anggota pada CBP KPP ialah bagi CBP anggota pelajar, santri, mahasiswa yang sesuai atau yang sudah masuk dalam IPNU. Dan yang kedua yakni kegiatan. Kegiatannya yaitu dalam bidang kepanduan sosial kemanusiaan, pengabdian alam, dan juga lingkungan hidup. Itu salah satu tugas dari CBP KPP. Adapun CBP KPP memiliki visi misi yakni mengoptimalkan potensi dan bermisi berpartisipasi aktif dalam membangun negara. Materi selanjutnya yakni tentang IPNU. IPNU sendiri adalah organisasi pemuda Nahdlatul Ulama yang mana didirikan oleh Kiai Tolha Mansur pada tanggal 23 Februari tahun 1954, tepatnya di Kota Semarang. IPNU sendiri merupakan suatu badan otonom yang bergerak di sektor kaderisasi muda yang terdiri dari anggotanya yakni dari kalangan pelajar, santri, dan juga mahasiswa. Kemudian IPPNU ialah suatu organisasi pelajar putri. Jika IPNU adalah hanya pelajar putra, kalau IPPNU ini ialah pelajar putri Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Nyai Haja Umroh Mafrudoh pada tanggal 2 Maret tahun 1995. Nyai Haja Umroh Mafrudoh ialah merupakan istri dari Kiai Tolha Mansur selaku pendiri IPNU. Selanjutnya yakni organisasi yang disampaikan oleh pemateri Dr. Anjis Ahmad Saihu MPDI, yang beliau tidak hanya menerangkan tentang organisasi tetapi juga menambahkan tentang kepemimpinan. Keorganisasian dan kepemimpinan ialah dua item yang tidak bisa dipisahkan. Organisasi
ialah suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan organisasi meliputi satu, alat untuk koordinasi atau mengatur kerja anggota. Yang kedua yakni integrasi, satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga simplifikasi atau penyederhanaan. Yang keempat mekanisasi atau cara kerja. Dalam organisasi tersendiri memiliki pengelolaan, yakni organizing, controlling, planning, dan actuating. Dalam organisasi juga memerlukan kepemimpinan, yang mana sudah dijelaskan tadi dalam materi kedua, yakni kepemimpinan ialah hak atau kewajiban memberi bantuan kepada anggota-anggotanya dalam suatu organisasi. Baiklah, kita beranjak pada materi yang selanjutnya, yakni konsep gender. Gender tersendiri ialah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Adapun jenis kelamin atau seks adalah perbedaan atas ciri-ciri biologis dari laki-laki dan perempuan. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari aspek sosial budaya. Sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari segi anatomi biologis. Secara garis besar, gender ialah merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Tapi juga ada yang mengartikan gender adalah suatu persamaan antara laki-laki dan perempuan. Materi yang terakhir yakni sejarah Ibnu IPPNU lokal. Dalam sejarahnya, Ibnu IPPNU lokal juga mengalami beberapa perubahan dalam segi kepengurusan dan juga dalam segi pengkaderisasian. Sejak awal 2013, yang mana dalam tahun itu yang menjadi ketua IPNU ialah Bapak Ahmad Fadoli. Kemudian hingga turun-menurun sampai sekarang pada tahun 2021 ini, atau tepatnya mulai dari 2020, itu yang menjadi ketua IPNU ialah Mas Joharun Nahru, dan juga dalam ketua IPPNU yakni Mbak Hanifatul Fitriah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi yang sudah saya pelajari ketika dalam Makesta kedua pada tanggal 3 sampai tanggal 5 yang bertempat pada MI Baitul Mukmin Desa Waringin Agung, Jombang. Baiklah, saya Muhammad Irfan Nasrullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makesta 2021.